A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nasiruddin, yang alhamdulillah telah hadir di kajian kita pagi ini. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ustadz. Sama-sama. Yang kami hormati dan kami sayangi eyang-eyang, ibu-ibu semua yang telah hadir di kajian Zoom pagi ini. Semoga ibu-ibu semua bisa mengikuti kajian pagi ini dengan lancar dan mudah memahaminya. Amin, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Marilah ibu-ibu, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita bacakan doa pembuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Pak Ustadz, saya sampaikan waktu Pak Ustadz untuk memulai kajian kita pada pagi ini. Baik, makasih Bunda Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Indah maksud saya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayatuhas sayyidat, ibu-ibu jamaah kajian Ummahat Nisa Asmaul Husna yang dimiliki Allah, khusus koordinator wajah Indah dan wajah Indah, wajah Ida dan wajah Ida, dan Eyang serta Bunda yang kami muliakan. Pada Kamis kali ini, alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita di hari Kamis. Ke depan insya Allah kita akan selalu hadir di hari Kamis. Ibu-ibu yang kami muliakan, para Bunda dan para Eyang. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa pertemuan yang mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang mencerahkan dan ilmu yang bermanfaat bagi bekal kita dunia dan akhirat. Serta pertemuan kita dicatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Rasul utusan Allah, manusia sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani perilaku tidak tanduk daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kelak semoga mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Buddha yang kami muliakan, alhamdulillah pada Kamis kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada surah At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 118 sampai dengan 122 ya.
Iya, Ustaz. 22. Baik. Para Bunda, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat tulisan dulu yang sudah barangkali ya. Ada yang sudah belum? Ada selesai belum menulisnya nih? Coba kalau ada yang sudah, Bunda tampakkan di layar, kita akan lihat. Oh, Bu Zuria sudah ya, Bu Zuria sudah ya. Baik, saya lihat Bu Zuria ya. Mana Bu Zuria nih? Kurang dekat Bun, lebih dekat lagi Bun. Nah, gitu. Alhamdulillah. Naik lagi ke atas Bun. Baik, dari ayat sampai ayat 22 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bun. Selanjutnya. Iya. Siapa Bunda yang sudah? Bu Ida, Bunda Ida. Oke, Bunda Ida. Sebentar. Mana ya Bunda Ida ya? Betul, naik lagi Bun. Jelas tulisannya ya. Iya. Iya, karena mungkin ditulis pakai spidol kali Bun ya. Iya, biar benar ya. Benar Bun ya, pakai spidol ya. Bunda Ida, Ida Zahidin. Nah, ayo Bun. Naik ke ini Bun, ke di dekatan iya Bun. Alhamdulillah, naik lagi ke atas Bun. Dinaikkan ke atas kertasnya. Oh ini ayat yang lalu Bun. yang lalu. Ayat yang lalu. Yang sekarang 108 ya terbaru Ji. Baru Lebih nih ya. kecil ya kan? Iya. Tulisannya lebih kecil. Oh gitu. Baik. Nanti lain waktu saya besarkan. Ini baru separuh atau udah selesai Bun nulisnya? Separuh. Oh pantesan iya. Yang separuh lagi belum jelas ya. Nggak apa-apa Bun. Halo, Assalamualaikum. Oh iya ya kekecilan tulisannya, mohon maaf. Nanti saya besarkan. Halo. Kalau yang lama udah selesai semua itu yang 13. Alhamdulillah iya. Kalau gitu nanti kemarin kan saya kirim ke Bunda Ida yang ayat 123 sampai 129 ya? Iya, sudah Ustaz. Kalau besok saya revisi ulang, saya ganti tulisnya lebih besar. Ida Saidin, surat apa ya? Surat At-Taubah 118. Surat At-Taubah Bu. Kirim ya linknya ya. At-Taubah Bu. At-Taubah ayat 118 122. Ayat 118 sampai 122. Iya. Berapa? Titing kirim tuh Japri. Mul titing kirim Japri ya. Iya. Baik. Bapak Ibu-ibu tadi sudah kita lihat bersama tulisan yang sudah ditebalkan pada surah At-Taubah ayat 118 122. Ya, 118 122. Mari kita apa pesan ayat tersebut bagi kita nih. Ini penting karena ayat-ayat itu Ibu yang kemuliakan, meskipun ayat ini berbicara tentang peristiwa di masa lalu, tapi sebenarnya nilai-nilai daripada pesan itu senantiasa abadi. Itulah Al-Qur'an. Seabadi Al-Qur'an itu. Memang abadi dalam artian tidak kekal selama-lamanya. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tanda datangnya kiamat adalah bahwa Al-Quran kelak nanti akan dicabut, akan diangkat dari dunia, sehingga orang tidak lagi menemukan Al-Quran. Entah itu kapan. Berarti kalau Al-Quran masih banyak, kira-kira kiamatnya masih lama lah, kira-kira gitu ya. Karena Al-Qurannya masih bisa kita baca, bisa kita kaji, maka insya Allah kira-kira kiamatnya masih lama lah kan gitu ya. Baik. Selanjutnya akan kita bahas dari 118 sampai 122. Saya izin menampilkan ke layar Zoom kita. Nah, ini ibu-ibu yang kami muliakan ya.
Baik. Ini dia, Ibu-ibu. Quran surat At-Taubah. At-Taubah itu berarti surah ke-9 ya. Surah ke-9 ayatnya dari mulai ayat 118 sampai 122. Ya. Ini nanti kalau 122 pada pertanyaan akan datang 123 sampai 129 berarti itu selesai. At-Taubah selesai di ayat 129 insyaallah. Baik, pada ayat 118 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal thalathati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Itu ayat 118. Jadi para bunda yang kami muliakan, ini kalau kita lihat tulisan, mudah-mudahan tulisannya kelihatan ya Bun ya di layar. Kelihatan. Itu kata wa'alat thalatha, itu tulisan Al-Quran itu kadang-kadang sedikit berbeda dari tulisan Arab. Iya. Jadi tulisan Al-Quran itu memiliki ciri khas. Maka itulah disebut namanya rasam, rosam atau rasam. Apa rasam atau rosam itu? Rasam itu kan tulisan artinya. Contoh misalkan pada kata-kata di awal itu ya. Wa 'alas salasati. Itu kalau tulisan bahasa Arab salasa itu lam alifnya itu lam kasih alif. Jadi bukan model seperti ini yang pakai huruf harokat fathah tegak di atas. Nah, bacanya sama, panjang juga. Nah, itulah ciri khas tulisan Al-Quran memang agak sedikit berbeda pada kata-kata tertentu dibanding kalau tulisan bahasa Arab biasa. Ibu-ibu yang kami muliakan. Gitu ya. Ya. Apa arti daripada ayat ini? Oke. Wa 'ala salasati, dan terhadap orang-orang yang tiga orang, ini sahabat Nabi maksudnya, alladzina khulifu, yang ditinggalkan, atau makna lainnya adalah atau yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Jadi nanti kita ceritakan kenapa itu. Idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Hingga ketika bumi terasa sempit dalam perasaan mereka. Ya. Padahal bumi itu bimaroh badal, bumi itu luas. Tapi bagi mereka merasa sempit. Ibu-ibu yang kami muliakan, jadi kadang-kadang orang melihat atau merasakan sesuatu luas, lapang atau sempit itu sebenarnya ditentukan oleh apa? Bukan oleh pandangan mata, tapi oleh pandangan hati atau perasaan di dalam hati. Dunia yang begitu luas terasa sempit kalau hatinya itu apa? Hatinya itu sedang susah, sedang sedih, sedang gundah, sedang risau, sedang putus asa. Maka bumi yang luas ini terasa sempit. Sama gitu. Kediaman rumah yang lebar, yang luas, yang longgar, yang besar itu oleh penghuninya bisa saja terasa sempit, terasa sumpek. Sebenarnya yang merasakan sumpek dan sempit itu karena apa? Karena hati. Hatinya yang sumpek, yang sempit. Tapi boleh jadi sebaliknya. Orang merasa lapang, lega. Karena apa? Karena hati juga. Kayak gitu ya. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan jiwa mereka pun merasa sempit bagi mereka, bagi orang-orang yang tiga ini nih.
wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka mengakui, meyakini tidak bisa lari dari Allah kecuali segera bertaubat kepada Allah. Karena apa? Jadi yang merasakan sempitnya hati itu adalah karena keadaan mereka. Keadaan mereka yang apa? Keadaan mereka yang merasa berdosa bersalah sehingga hati mereka merasa sempit. Gitu ya. Baik. Nah, nanti ketika mereka kemudian bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah SWT, barulah hati mereka merasa lapang dan hidup mereka menjadi tentram. Ibu-ibu yang kami muliakan, itulah kadang-kadang dosa yang diperbuat oleh manusia menjadikan hati manusia itu menjadi sempit, menjadi sumpah. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, itulah yang menjadikan hati kita menjadi gelap. Maka para ahli ma'rifah, para orang-orang yang memahami tentang kejiwaan mengatakan hati manusia itu bagaikan kaca. Kaca yang jernih, yang tembus pandang, yang terang, yang gamblang. Maka kaca yang gamblang, yang terang itu akan menembuskan sinar dari luar ke dalam tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada penghalang, tanpa ada perisai. Itulah gambaran hati yang cemerlang, hati yang putih, yang bersih. Sinarnya apa? Sinar itu adalah hidayah Allah. Maka kalau diajak kebaikan, hati yang bersih, hati yang jernih, itu mudah sekali menerima ajakan itu. Tetapi setiap kali orang itu melakukan dosa, maka seakan-akan dia telah meletakkan titik hitam di kaca itu. Bertambah banyak titiknya, bertambah hitam pula, bertambah lebar pula tutupan di dalam kaca. Sehingga kalau begitu banyak yang ditutupi, akhirnya sinar yang muncul tidak sempurna. Boleh jadi begitu gelapnya sehingga sinarnya tidak sampai nembus ke dalam hatinya. Nah, itulah gambaran hati manusia dengan perbuatan dosa. Maka Allah memberikan jalan setiap kali ada dosa, bahkan bukan hanya menunggu ada dosa, kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah. Atau lebih panjang para bunda, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka ucapan taubat tadi, setiap kali ada debu dosa yang menempel di kaca tadi, di hati tadi, dihapus oleh istighfar tadi. Dihapus oleh istighfar tadi. Jadi hati kita tidak sempat gelap karena bertumpuk-tumpuknya dosa dan lupa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu. Bagaimana dengan hati yang sudah bersih, ya, atau tadi gambarannya kaca yang sudah bersih tetapi tetap dipel, dilap, maka tambah cemerlang. Maknanya apa? Hati kita manusia yang merasa tidak melakukan dosa tetapi terus beristighfar, maka tambah tambah melejitkan hati, tambah sensitifkan hati, ya, sensitif hatinya kepada ini. Itu dia. Jadi beristighfar itu tidak selalu setelah berbuat dosa. Tidak ada perbuatan dosa pun kita senantiasa beristighfar. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, kita betul dianjurkan setiap selesai salam sholat itu, habis sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada ucapan yang lain yang terucap kecuali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh ditambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah yang biasa kita lakukan dan semoga itu terus-menerus menjadi kebiasaan kita. Karena apa? Karena beristighfar tidak selalu konteksnya kalau kita berdosa.
tidak berdosa pun beristighfar. Butuh supaya apa? Supaya hati kita ditambah sensitif, hati kita ditambah tergugah untuk taqarrub, untuk pendekatan diri kepada Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian ketika mereka 3 orang sahabat ini bertobat kepada Allah, Allah pun memberikan taubatnya, menerima taubat 3 orang tadi. Innallaha, lalu kemudian ada kalimat di akhir, innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah adalah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Gitu. Siapa 3 orang itu, ibu-ibu yang kami muliakan? Maka 3 orang tersebut dalam kisah perang Tabuk adalah namanya pertama Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Mararah bin Rabi'. Mengapa 3 orang ini? Ada apa dengan 3 orang ini? Nah, 3 orang ini mereka dipersalahkan karena ketika ada ajakan untuk berperang, mereka tidak mengikuti ajakan itu, alias mereka tidak berperang. Itu pada perang Tabuk. Jadi 3 orang tadi disebut dalam Al-Quran. Ya, 3 nama tadi yang disebut dalam Al-Quran, memang Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Ya, namanya kalau di sini Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi'. Itu mereka orang-orang yang enggan untuk ikut perang Tabuk. Kita lanjutkan, ibu-ibu yang kami lihatkan. Lantas, apa hukuman bagi mereka? Ya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, kembali ke Madinah, maka kemudian terhadap 3 orang tadi tuh, orang itu dihukum dengan cara apa dihukum? Ya. Pertama, ditangguhkan penerimaan taubatnya oleh Allah. Ada yang mengatakan mereka 10 hari baru diterima taubatnya. Ada yang mengatakan 30 hari baru diterima taubatnya. Ada yang mengatakan 40 hari untuk diterima taubatnya. Jadi bertaubatan itu memang bisa langsung diterima oleh Allah, bisa juga tidak diterima atau ditangguhkan. Kan gitu ya. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit. Nah, karena mereka tadi belum diterima taubatnya, maka seperti saya katakan tadi, bumi yang lapang merasa sempit, bumi yang luas terasa sempit. Hukuman apa yang mereka terima dari para sahabat, dari Nabi dan para sahabat? Mereka tidak ditegur kalau berjumpa. Mereka tidak disapa kalau bertemu. Bahkan mereka tidak diajak bicara. Wah, sakitnya itu hati mereka tuh, merasa tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. Mereka merasa terhinakan dengan hal itu. Nah, itu hukuman bagi mereka yang enggan untuk berperang tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya kalau alasan diperbolehkan, boleh-boleh aja. Bukankah Utsman bin Affan waktu perang Badar itu tidak ikut? Enggak ikut. Kenapa tidak ikut perang Badar waktu peristiwa terjadi itu? Utsman bin Affan. Karena istri beliau yang tidak lain adalah putri Nabi sedang sakit. Ya, sedang sakit. Maka kemudian menemani istri beliau. Nah, itulah peristiwa itu. Nah, akhirnya karena mereka merasa terpojok gitu, merasa bersalah, maka mereka kemudian apa? Maka mereka kemudian menghukum diri dengan cara apa? Menghukum dirinya, mereka mengikat tangan mereka ke tiang, salah satu tiang Masjid Nabawi saat itu. Gitu, diikat tangannya dan mereka tidak mau melepaskan, bahkan tidak mau dilepaskan ikatan tangan mereka di tiang Masjid Nabawi itu sampai suatu saat Rasulullah SAW yang boleh untuk melepaskannya. Padahal para sahabat yang lain ada yang mau melepaskannya, mereka nggak mau, tidak mau. Wah, itu menghukum diri, ya, menghukum diri karena
kesalahan diri mereka yang lakukan. Gitu ya. Al-mu'aqabatu 'ala nafs, ya, menghukum diri itu, Bapak Ibu. Jadi ya menghukum diri sepanjang itu tidak merusak atau tidak membahayakan, boleh. Menghukum diri yang tidak boleh kalau itu membahayakan nyawa, nggak boleh. Misalkan ada orang menghukum diri dengan cara apa? Dengan cara menjahit lidah, kan nggak boleh. Kenapa? Karena itu membahayakan nyawa. Gitu. Jadi lakukanlah hal-hal yang masih bisa ditolerir, dibenarkan. Menghukum diri, misalkan ada orang lupa sholat, atau ketinggalan sholatnya, kan begitu. Maka menghukum diri apa? Menghukum dirinya dengan membaca Al-Quran 1 juz dalam satu waktu. Nah, itu. Kalau untuk satu kebaikan, maka boleh-boleh saja. Gitu. Sepanjang caranya benar, cara menghukumnya juga benar. Tidak menyengsarakan atau tidak membahayakan diri. Nah, jadi 3 orang ini sengaja tidak ikut berperang. Ini tentang pertobatannya nih. Sengaja tidak ikut berperang. Gitu ya. Ya pokoknya sengaja aja nggak berperang. Memang alasannya macam-macam. Ada yang alasannya apa itu? Ada yang alasannya karena kebunnya mau panen. Ada yang keluarganya enggak mau ditinggalkan dan sebagainya, kan gitu tuh. Nah itu ya enggak boleh begitu. Mereka ini semula dengan sengaja tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, tetapi kemudian mereka mengalami ketekanan jiwa. Apa? Ya tadi itu karena sikap Nabi dan para sahabat terhadap ketiga orang ini, gitu ya, menjadikan mereka terasa sempit. Hidup mereka terasa sempit, terasa sumpek. Dan dunia bagi mereka terasa sempit karena orang-orang mukmin lainnya memandang mereka sebagai orang-orang yang tidak terhormat. Kenapa? Mangkir dari perang, tidak mau ikut perang. Gan berperang. Wah, itu satu celah yang besar. Kalau orang diajak sama Nabi untuk berperang, ternyata nggak mengikuti, wah itu celah besar. Gitu ya. Meskipun Nabi SAW sebenarnya juga menyuruh orang-orang tertentu untuk tidak ikut perang. Seperti menyuruh Abdullah bin Umi Maktum ya untuk menjadi imam masjid, yang lain untuk mengganti Rasul ketika Rasulullah pergi. Nah, setelah datang kesadaran dan rasa penyesalan, maka mereka bertaubat kepada Allah. Allah pun menerima taubat mereka. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, dosa itu sesuatu yang lekat pada diri manusia. Perbuatan salah yang mengakibatkan dosa itu sesuatu yang sangat mungkin manusia lakukan, apapun, siapapun gitu. Maka kemudian apa caranya? Maka bertaubat. Kita coba perhatikan bunyi hadis berikut ini nih. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu perhatikan itu. Apa tuh maknanya itu dari hadis ini nih? Baik, saya bacakan hadisnya. Ini isi hadisnya saja saya bacakan, Bun. Ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Ya. Ya bena Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bena Adam innaka law ataitani biqirabil ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kata Allah nih, apa? La taituka biqirabiha maghfiratan. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, hadis ini disebut hadis qudsi. Nah, kita pengen tahu sedikit nih, apa itu hadis qudsi. Jadi hadis itu ada 2, ibu-ibu yang kami muliakan. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi namanya.
Gitu ya. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Atau hadis nabi dan hadis qudsi. Hadis nabawi adalah ucapan, redaksi dan ucapannya, ya, redaksi dan isinya dari Rasul, itu namanya hadis nabawi. Jadi Nabi berpesan, diucapkan sendiri Nabi, itu namanya hadis nabawi atau hadis Nabi. Tapi kalau hadis qudsi, pesannya dari Allah, redaksinya dari Nabi, itu namanya hadis qudsi. Saya ulang lagi ya Bun ya. Kalau isi perkataannya dan pesannya, ya, isi perkataannya dan redaksinya dari Nabi, isi dan redaksi dari Nabi, itu namanya hadis nabawi. Kalau pesannya dari Allah, redaksinya dari Nabi, itu namanya hadis qudsi. Jadi nih, ya benar Adam ini sebenarnya pesan Allah nih kepada Nabi. Cuma kata-katanya dari Nabi, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, pesan dan redaksinya dari Allah. Pesannya dari Allah, kata-katanya dari Allah. Itu namanya Quran. Pesan dan redaksi dari Nabi, namanya hadis Nabi. Nah, di tengah-tengah itu, pesannya dari Allah, redaksinya dari Nabi, namanya hadis qudsi. Nah, gitu ya benar. Nah, itu penting tuh gitu. Nah, bagaimana kita kalau menyebutkan hadis qudsi? Itu kalimatnya kalau bahasa Indonesia begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang dia terima dari Allah SWT. Ya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang Allah, ya, sampaikan kepadanya. Nah, itu begitu kalimatnya. Atau dengan kalimat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda. Nah, itu ciri-ciri kalau orang mengatakan itu berarti itu hadis qudsi. Kalau hadis biasa kan Nabi SAW bersabda, itu aja. Kalau Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, gitu. Kalau digandeng dua-duanya, itu namanya hadis qudsi. Nah, tentang hadis qudsi ini, para ulama berpendapat berbeda dengan perlakuannya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sangat dianjurkan, gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dalam keadaan apa? Suci dari hadas. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis qudsi, enggak harus begitu. Tapi kalau mau dalam keadaan bersuci, tentu lebih baik. Dan gitu ya. Baik, di hadis ini, Bapak Ibu yang muliakan, Ibu-ibu yang muliakan, ada 3 ajakan Allah. Ya, ajakan Allah, pemberitahuan Allah kepada kita sesungguhnya. Hai anak Adam, berarti kan manusia. Sesungguhnya jikalau engkau menyeru dan mengharap kepadaku, aku akan ampuni apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Jadi, kalau kita punya dosa sebesar apapun dosanya, kita datang kepada Allah, maka Allah bilang, aku akan ampuni. Enggak peduli berapa besar. Tuh, jadi enggak ada dosa mengatakan, oh itu udah kegedean dosanya enggak diterima. Enggak ada itu. Semua dosa, kalau seorang bertaubat, pasti diampuni oleh Allah. Allah mengatakan begitu. Sepanjang caranya benar. Tekadnya benar. Apalagi? Yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka. Andai saja dosa-dosamu memenuhi langit, sepenuh dari bumi ke langit nih. Penuh dosa kita selangit itu. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka kata Allah, niscaya aku akan mengampuni engkau. Seperti itu tuh Allah tuh. Seberapapun besarnya dosamu, pasti aku akan ampuni. Tuh dia tuh. Yang ketiga, ya bena Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, besarnya dosa kita tuh.
kemudian engkau menemuiku tanpa mensyirikan aku, maka aku akan ampuni, ya, aku akan datang kepadamu sebesar itu pula ampunanku untukmu. Jadi kalau gitu ibu-ibu yang muliakan, tidak ada dosa yang tidak ampuni sepanjang orang itu hidup betul-betul bertobat kepada Allah. Adapun dosa yang tidak diampuni adalah dosa orang syirik yang dibawa mati, nggak sempat minta ampun sama Allah. Kalau syirik, berbuat syirik, lupa minta ampun sama Allah, dibawa mati, itu nggak diampuni sama Allah. Tapi kalau masih hidup, datang kepada Allah, seberapapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, tapi dia betul-betul datang kepada Allah, sungguh-sungguh datang kepada Allah, maka Allah mengatakan, aku akan ampuni. Itu ya, enak ya. Nah, ibu-ibu pernah mendengar cerita tentang pembunuh yang mendapatkan ampunan Allah ya? Ya, sebenarnya bukan ampunan Allah. Kisahnya itu kan itu disebut dalam hadis riwayat Bukhari itu. Ya, ada seorang pembunuh sudah membunuh orang 99 orang. Dia mau bertaubat, datang ke seorang alim. Orang alim itu begitu diceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang, alim itu mengatakan, kamu kayak model begini mah, model kamu mah nggak diampuni Allah nih. Akhirnya si pembunuh tadi melengkapi sehingga membunuh orang itu sehingga 100 orang dia bunuh. Kemudian dia diberitahu bahwa ada seorang alim di negeri sana tuh, di tempat sana, yang bisa membimbingmu untuk bertaubat. Akhirnya si pembunuh tadi akhirnya kemudian pergi dengan tekad kuat untuk meminta ilmu bagaimana cara bertobat kepada Allah. Akhirnya berjalanlah dia. Singkat cerita, di tengah jalan ternyata dia mati. Di tengah jalan dia mati. Apa yang terjadi? Turunlah 2 malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, orang ini adalah bagianku. Artinya dia mendapatkan rahmat Allah, masuk surga. Sedangkan malaikat azab mengatakan dia adalah bagianku karena dia adalah pendosa. Coba Bapak Ibu yang memuliakan. 2 malaikat ini kemudian melaporkan kepada Allah SWT tentang peristiwa itu. Lalu Allah menyuruh kepada keduanya, coba diukur jaraknya lebih dekat kemana? Lebih dekat kepada tempat yang dia ingin bertaubat ataukah lebih dekat kepada tempat dia awal dulu berbuat maksiat? Akhirnya diukurlah dia. Diukurlah tempat itu. Ketika diukur, ternyata orang itu persis jasadnya itu 1 langkah gitu ya, lebih dekat kepada kepada taubat, kepada orang yang akan ditemui untuk bertaubat tadi dibanding kalau dia jauh dari tempat sebelumnya, tempat bermaksiat ya. Akhirnya Allah bilang, kalau begitu hak ini adalah mayat ini miliknya malaikat rahmat. Coba bayangkan, ibu-ibu yang memuliakan, melakukan dosa besar, membunuh 100 orang, belum bertaubat, baru mau minta taubat. Baru minta taubat, belum sampai kepada orangnya, mati di jalan. Seperti itu kalau kita lihat rahmat Allah itu seperti itu tuh. Jadi artinya jangan apa? Jangan berkecil hati, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ibu-ibu. Oke, ini selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar, yang jujur, yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah. Allah, wawunya itu kalian. Allah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian
Ma'a bersama as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Coba ibu-ibu yang kami muliakan nih. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya isim ya, kata benda. Salah satu ciri kata benda itu, salah satu cirinya adalah bahwa kata itu diikuti alif lam. Alif lam. Maka ibu-ibu yang kami muliakan coba di kalimat yang di atas ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, coba carilah ada berapa ya, ada berapa yang kategorinya isim dengan ciri-ciri ada alif lam di awalnya. Ya, ada alif lam di awalnya. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang ibu-ibu sebelum kita jelaskan lanjutnya. Tiga, Ustadz. Yang lain? Ada berapa ibu? Ada 3. Yang lain? Nah, ada berapa ibu-ibu nih? Kita lihat ya. Yang ada alif lamnya di awal. Apa yang pertama? 4. Yang pertama? Illa. Alladzina. Alladzina tuh ya. Betul. Yang kedua? Ada 4, Ustadz. Ada 4 ya. Yang kedua? Takul. Apa? Amanut takul. Amanut takullah. Oh, itaku. Amanut takullah. Amanut taku. Pertanyaannya amanut taku ada alif lamnya enggak? Kayaknya nggak ada ya tadi. Enggak ada ya. Enggak ada. Enggak ada alif lamnya ya. Kalau saya sih 2, Tat. Jadi pertama tadi alladzina ya? Iya, yang kedua Ada alif lamnya as-sodikin. ya. Yang kedua apa ibu-ibu? Yang kedua apa? As-sodikin. Allah. Yang kedua Allah. Allah yang kedua, benar. Allah yang kedua. Ya, yang ketiga apa? As-sodikin ya, Ustaz? As-sodikin. As-sodikin. Ma'as as-sadiqin. As-sadiqin. Allah. Betul. Jadi ada 3, ada alladzina, ada Allah, ada as-sadiqin. Nah, itu ibu-ibu udah tahu tuh, subhanallah tuh. Jadi besok-besok kalau lagi ngaji Quran, itu Bun ya. Saya pengen tahu isim nih, kata benda dalam Al-Quran. Nah, ciri-cirinya yang paling gampang, nanti ada beberapa ciri yang lain ya. Ciri yang gampang adalah apa tuh? Ada alif lamnya. Alladzina ada alif lamnya, Allah ada alif lamnya, as-sadiqin ada alif lamnya. Gitu. Ya. Oke. Lanjutkan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Gitu ya. As-sadiqin itu maknanya 2 ibu-ibu. Artinya orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Gitu. Orang yang benar atau orang-orang yang jujur itu shadiqin. Kalau sendiri sodik, kalau banyak sodikin gitu. Tapi kita sering nyebut orang nama orang sodikinnya, Pak Sodikin. Berarti banyak tuh, harusnya satunya pada 1 orang tuh ya. Gitu. Apalagi misalnya nama orang Pak Solihin, itu kan soleh saja harusnya 1 tuh. Jadi kalau Solihin berarti banyak orangnya, padahal orangnya 1 ya, kan gitu ya. Nah, itu nama Indonesia begitu tuh. Siapa lagi misalnya Pak Mutakin, padahal orangnya 1, harusnya mutak saja. Atau Pak Musinin, itu banyak berarti orangnya, kan gitu ya. Gitu. Baik, nggak apa-apa ya, sekedar nama kan. Baik, selanjutnya. Seruan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Di ayat tadi itu ada berapa pesan tadi itu?
Jadi agar tetap dalam ketakwaan. Ittaqu, bertakwalah kalian, tetaplah dalam ketakwaan kalian. Ya. Yang kedua, ya, agar mengharapkan ridhanya Allah dengan cara menunaikan segala kewajiban yang ditetapkannya. Jadi apa-apa yang merupakan kewajiban, lakukan. Apa-apa yang dilarang, dijauhkan. Nah, moga dengan itu mendapatkan ridho Allah. Lalu yang keempat, hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur. Membersamai orang-orang yang benar dan jujur itu adalah perintah dari Al-Qur'an. Gitu ya. Bersama orang-orang yang benar dan jujur itu adalah perintah dari Al-Qur'an. Maka insya Allah mudah-mudahan nih ibu-ibu yang ada dalam majelis ini nih adalah orang-orang yang benar sehingga kita senang untuk bergabung sama orang yang benar seperti itu. Amin, amin, amin ya Allah. Betul. Benar dalam artian apa? Membenarkan. Ada perintah kata Rasul, kalian diperintah untuk sholat. Benar ya Rasulullah, ini perintah, maka aku lakukan. Itu memang benar. Pada saatnya dia apa namanya di Ramadan, berpuasalah kalian, membenarkan. Ini kan gitu ya. Ini apa namanya perintah dari Allah untuk berpuasa. Jadi benar dan jujur tidak semata-mata di dalam ucapan, tetapi benar dan jujur di dalam perbuatan. Gitu ya. Baik. Nah, para ulama itu, ibu-ibu yang kami muliakan, para ulama itu menganjurkan kalau makan itu buat sedikit-sedikit aja itu. Nabi juga menganjurkan begitu ya. Nabi begitu tuh. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah itu bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya beliau, murid beliau tuh yang perawi hadis itu ya, Imam Ahmad. Selain ahli fikih juga beliau perawi hadis. Nah, beliau menginap di situ dan suatu saat makan yang disediakan oleh Imam Ahmad. Tapi makannya lahap bener makannya itu. Sampai anaknya itu masa katanya ini ulama besar tapi makannya lahap begini, banyak begini, sampai aneh tuh anaknya itu kan. Akhirnya karena ditanya tuh Mas Abi dan jawab Mas Abi. Apa katanya? Kalau makan di tempat orang yang soleh itu gitu ya, perlu banyak gitu, cuma nggak boleh berlebihannya. Perlu banyak. Gitu. Kenapa? Karena mesti kalau orang yang soleh itu makannya itu sumbernya halal, dimasak dengan cara yang halal gitu ya. Mungkin juga waktu masaknya membaca doa, menyerahkannya atau menghidangkannya dengan apa namanya dengan kegembiraan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi makanan yang begini nih berkah nih, banyak, maka makanlah yang banyak. Begitu. Jadi kalau suatu saat ibu-ibu ada tamu makannya lahap, wah berarti memang insya Allah jadi berkah. Gitu ya. Kan gitu ya. Oh di tamu ini makanya banyak banget nih gitu. Karena tamunya menerapkan tadi itu, makanlah yang banyak di tempat orang yang soleh, kan gitu ya. Dan sebaliknya orang-orang yang soleh itu pingin makanannya itu dimakan oleh orang soleh. Kenapa? Sebab orang-orang yang soleh itu kalau dia punya dimakan untuk orang soleh, maka makanannya itu nanti memberikan kekuatan kepada dia untuk ibadah, maka dia dapat bagian. Gitu ya. Jadi kalau yang makan makanan kita ini adalah orang yang soleh, karena dia soleh, maka dipakai untuk ibadah, dipakai untuk menuntut ilmu, dipakai untuk bersilaturahim. Dia kuat karena makan dari makanan yang kita makan tadi. Tuh begitu ibu-ibu. Jadi apa? Dapat bagian orang yang memberinya itu. Gitu. Jadi orang-orang yang soleh berderma senang dimakan oleh orang soleh. Orang yang soleh senang makan makanannya orang yang soleh. Tuh, jadi orang soleh itu serba hidupnya seperti itu tuh, bahagia membahagiakan. Ya, ibu-ibu yang baikkan. Kita lanjutkan. Larangan bergabung kepada orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan. Gitu kan? Karena konteks ayat ini kan pada waktu kemarin kan ada Masjid Diror, ada orang munafik gitu ya. Nah, mendirikan Masjid Diror dan sebagainya. Nah, larangan bergabung, bergaul, membersamai orang-orang munafik. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita terkena imbasnya. Terkena dosanya.
Kita lanjutkan, Ibu yang muliakan. Nah, kenapa kita perlu jujur? Karena Allah SWT boleh jadi kita karena kejujuran kita dicatat. Kita dicatat, ditulis di langit itu si fulan adalah orang jujur. Hadis Nabi mengatakan, inna sidq yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innal rajula la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebajikan. Jadi kalau kita berbuat jujur, maka kejujuran kita itu membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Dan sesungguhnya seorang akan terus berlaku jujur, dan karena kejujurannya itu dia akan ditulis, dicatat oleh Allah di sana di langit tadi sebagai orang-orang yang jujur. Para malaikat tahu tuh si fulan orang yang jujur. Kenapa? Karena membiasakan jujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya berdusta itu adalah jahat. Dan perbuatan jahat yang diakibatkan oleh dusta tadi menggiring manusia kepada neraka. Dan orang yang senantiasa berdusta akan dicatat di langit, di lauh mahfuz tadi sebagai pendusta. Malaikat tahu si fulan pendusta. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, ibu-ibu begitu. Nauzubillah. Jangan sampai kita dicatat yang seperti itu tuh. Nah, pertanyaannya gini, ibu-ibu nih penting nih. Ya. Boleh enggak sih kita ini, adakah dusta yang ditolerir dalam agama? Adakah dusta yang diperbolehkan? Kira-kira Bu Endah ada enggak bohong yang dibenarkan itu ada enggak dalam agama? Menurut Bunda Endah gimana? Dinyalakan dulu Bun mikrofonnya. Mohon maaf. Iya Ustaz, kalau bohong untuk kebaikan gitu, Untuk bisa nggak? kebaikan. Apa contohnya Bu? Contohnya apa Bu Endah? Berbohong untuk kebaikan, contohnya apa nih? Mungkin untuk menutupi gimana ya? Kita sebenarnya tahu si A itu berbuat nggak benar, terus ada orang nanya, benar nggak sih begini-begini? Terus kita tutupin aja, enggak apa-apa kok, dia baik kok, gitu boleh nggak Ustaz? Oh itu ya jawabannya, nanti kita lihat. Bu Mulyasari, Bun, kalau Bu Mulya ini yang adakah bohong yang dibolehkan dalam agama kayak apa contohnya Bu? Kalau ada. Gimana Bun? Boleh nyalakan mikrofonnya, kita pengen denger nih. Menurut Ibu ada nggak bohong yang dibolehkan dalam agama? Susah ya. Bu Ida, ayo Bu Ida. Menurut Bu Ida ada nggak bohong yang dibenarkan dalam agama itu? Ada Ustadz. Ada ya. Apa contohnya? Contohnya, Apa contohnya jadi ya? kadang sama anak-anak misalnya, apa ya kita walaupun bohong tapi gimana ya, tapi ada gitu. Jadi kalau dalam untuk kebaikan. Begitu ya. Iya. Oke, coba Bu Yeni. Bun, Bu Yeni ada nggak bohong yang dibolehkan dalam agama? Menurut saya sih ada ya. Ada ya, coba Bun. Apa Bun? Misalnya gini ya, misalnya saya diajak karaokean gitu sama temen. Terus saya bilang, aduh nggak bisa nih, saya lagi sakit itu Bang. Boleh kan begitu kan Pak Ustadz? Oh jadi, artinya kita bohong supaya kita nggak diajak untuk karaokean gitu ya? Oh ya, biar kita nggak ikut gitu loh. Oke. Oke, yang lain. Bu Zuria. Ada nggak Bu Zuria? Ada sih Pak Ustadz, kalau menurut saya ya, contohnya gini, kita punya teman 2 orang, mereka umpamanya lagi tidak baik gitu hubungannya Pak Ustadz. Kita ke si A ngomong, si Anu sebenarnya kepengen tahu ngomong sama kamu gini, ke si B juga kita ngomong begitu, akhirnya nanti mungkin mereka di hatinya itu udah, oh iya ternyata dia nggak marah sama saya gitu. Itu mungkin contohnya Pak Ustadz. Iya benar.
Baik. Ada lagi Bun yang bisa mungkin mau nambahin nih? Apa sih bohong yang yang Tati mungkin yang Tati ada Bun? Kita belajar. Ada nggak bohong yang menurut yang di dalam agama dibenarkan? Ini agak riskan ini ya. Baik, ibu-ibu yang kamu muliakan. Jadi menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini saya hadisnya nih. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni Adam. Setiap perkataan dusta, setiap kedustaan itu mesti akan dicatat sebagai satu dosa atas anak Adam. Illa kecuali, nah ada kecualinya nih ya, ada kecualinya. Berarti ada boleh ya, ada boleh nih. Bohong yang boleh itu yang gimana menurut hadis Nabi? Rajulun, seorang, kazaba, berdusta, fi khadi'ati harbin, untuk taktik perang. Siasat perang. Nipu musuh. Boleh. Jadi kalau berdusta dalam perang boleh. Kalau bisa ditanya mana pemimpinmu, tuh di situ tuh, dibunuh pemimpin kita tuh kalau itu ya. Begitu. Jadi berdusta kepada musuh dalam konteks perang itu boleh. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang perangnya kan mungkin susah mengkategorikan satu itu perang itu. Yang kedua, kayaknya persis yang disebut oleh Bu Suriyah tadi ini. Au islahim baina isnaini, atau seseorang yang berdusta kepada salah satu daripada dua orang dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Nah, itu boleh tuh Bun. Boleh tuh. Berdusta kepada dua orang atau salah seorang yang sedang bersengketa, sedang bermasalah, sedang ada clash, sedang ada ketidakharmonisan. Maka kita ngomong kepada si A, si B itu kangen loh, padahal lo pengen disapa sama kamu. Kemarin dia ngomong katanya pengen kamu nyapa dia, padahal dia enggak. Lalu dibalik lagi kepada si B, kemarin saya ketemu si A, rasanya dia udah kangen sama kamu deh. Dia pengen banget tuh. Padahal nggak pernah ngomong tuh si A si B-nya. Itu boleh tuh mendamaikan orang tuh. Akhirnya iya sama-sama, iya saya merasa dibutuhkan, saya dikangenin, kan seneng tuh ya. Akhirnya yang tadinya musuhan jadi barengan. Tuh gitu. Kan gitu ya. Itu boleh tuh. Kata Nabi begitu. Jadi dusta untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa itu boleh. Gitu ya. Yang ketiga, ya, ini bagus nih yang ketiga nih. Hadisnya bunyinya begini, ya. Aurajulun yuhaditsu imratahu liyurdiyaha, atau seorang suami, kalau ini konteksnya suami, yang ngomong berdusta kepada istrinya untuk menyenangkan dirinya. Atau dibalik nih sama istri juga yang ngomong bohong kepada suaminya untuk menyenangkannya. Contoh gitu ya. Suaminya beliin sesuatu, beliin kerudung, jilbab, ya, belikan apa gitu kan. Padahal mau pas-pasan banget, senangnya kan gitu ya. Padahal juga ada yang lebih bagus nih gitu ya. Cuma karena suaminya yang beliin supaya menyenangkan hati suaminya, maka dia bilang, aduh bagus banget nih, bagus banget itu, aduh kerudungnya gitu. Padahal kerudungnya yang lebih senangnya ibu-ibu lebih ada yang lain gitu kan. Tapi itu menyenangkan hati suami itu bagus, boleh tuh. Ini gitu ya. Sama kalau suami ditanya dimasakin, aduh masakannya enak banget gitu ya. Luar biasa nih, nggak ada yang lain nih. Nggak ada yang lain nih masakannya, nggak ada yang lain. Emang nggak ada yang lain. Asemnya, asinnya, kan gitu ya. Gitu. Jadi berdusta salah satu dari istri kepada suami kepada istri dalam rangka untuk menyenangkan hatinya, itu dibolehkan. Begitu hadis Nabi mengatakan gitu ya. Jadi
kategori ini yang dibenarkan. Ya. Kalau yang tadi misalkan Ibu Yeni ya, kan saya diajak ini nih, diajak karaokean. Terus gimana ya? Ini Ibu saya ingin bercerita sedikit ya. Ini ada kisah yang persis mungkin meskipun tidak sama konteksnya ya, tidak sama peristiwanya tapi konteksnya samalah dengan apa yang dilakukan, apa yang ditemui oleh siapa nih? Oleh Nabi Ibrahim. Jadi ibu yang kami muliakan, suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ya, kaumnya kan penyembah berhala ya. Kaumnya penyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim suatu saat itu diajak untuk menyembah berhala. Di hari raya mereka, di hari di mana orang-orang itu pergi. Mungkin kalau ini Jumatan kan gitu ya. Kalau orang Yahudi kan Sabtuan kan gitu ya. Kalau orang Nasrani kan Mingguan kan gitu ya. Diajak Nabi Ibrahim ini untuk menyembah berhala di tempat khusus. Ketika diajak begitu, apa kata Nabi Ibrahim? Ini sakim. Maaf saya sakit. Nah, gitu. Maaf saya sakit. Padahal Ibrahim ternyata nggak sakit. Nabi Ibrahim nggak sakit. Begitu tuh. Ibrahim nggak sakit. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim datang dari Yerusalem, datang dari Palestina ke Mesir. Ke Mesir. Ke Mesir waktu itu rajanya zalim, memaksa kalau nggak suka dibunuh. Kalau ada senang kepada wanita tertentu dia rampas. Ibrahim datang ke Mesir bersama istrinya Sarah. Waktu itu belum punya istri Hajar. Istrinya masih Sarah, belum punya anak. Sarah itu, ibu-ibu yang kami muliakan, konon katanya saat itu adalah wanita tercantik tuh. Se-Yerusalem, se-Mesir orang yang tercantik itu Sarah. Sarah dibawa menghadap, tapi diberitahu nih Ibrahim ini, kalau kamu bawa Sarah sebagai istrimu ke depan raja, dan dia tahu kamu bawa istrimu, maka dia akan diambil, dirampas, dan suaminya akan dibunuh. Kalau dia mengaku suaminya. Supaya lepas daripada itu, maka Ibrahim mengatakan, apa ini? Ketika ditanya sama raja, kamu datang bersama siapa? Saya datang bersama saudari saya. Saya datang bersama saudara saya. Ibrahim pulang ke Sarah. Dia ceritakan, nanti kalau kamu datang menghadap raja, katakan seperti yang saya katakan kepadamu. Apa perkataannya? Engkau adalah saudaraku. Aku adalah saudara dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini semuanya yang dua ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada di Al-Quran. Apa itu? Ucapan Ibrahim alaihissalam ketika ditanya sama raja, pada konteks yang lain, kan tadi waktu Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembah berhala di hari raya, dia nggak mau datang. Akhirnya orang-orang pulang dari tempat penyembahan berhala itu, Ibrahim datang ke situ, dan apa yang terjadi? Semua berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar dan melengalungkan kampaknya di lehernya itu. Begitu masyarakat tahu, melaporkan kepada raja bahwa Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Lalu kemudian ada yang menyebut bahwasanya menghancurkannya itu Ibrahim. Ibrahim dipanggil menghadap raja. Lalu ditanya. Nah ini tanya jawab ini ditanya apa disebut dalam Al-Quran. Man fa'ala hadza bi alatina ya Ibrahim. Ditanya, Ibrahim itu ditanya seperti itu oleh rajanya. Ibrahim, siapa yang melakukan perbuatan merusak ini nih? Siapa yang rusak Tuhan-Tuhan kami ini?
Ibrahim ditanya supaya memberitahu. Padahal orang rajanya sudah tahu sebenarnya dari informasi-informasi yang lain bahwasanya yang melakukan itu Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Ibrahim tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika raja di Mesir itu mengatakan itu kepada dia? Ada yang mengatakan itu Namrus, gitu. Apa katanya? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Yang melakukannya itu ya, adalah yang patung yang besarnya ini. Itu kalimat dalam Al-Quran. Bal fa'alahu hadza kabiruhum. Bunyi ayatnya, ini dia. Redaksi ayatnya begini, Ibu-ibu. Bal fa'alahu hadza kabiruhum. Terjemahan bahasa Indonesianya itu, tapi yang melakukannya adalah berhala yang paling besarnya ini. Itu kalau membaca ayatnya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Artinya begitu tuh. Tapi ulama mengatakan cara baca ayatnya jangan begitu. Tapi cara baca ayatnya adalah berhenti wakaf pada kata bal fa'alah. Ya, Ibu-ibu, bal fa'alah. Begitu kalimatnya. Supaya apa? Supaya cara memahaminya beda. Jadi, Ibu-ibu ini bisa cek ya. Di surat Al-Anbiya ayat 60. Surat Al-Anbiya ayat 63. Surat Al-Anbiya ayat 63. Surat Al-Anbiya itu adalah surah ke-21. Surah ke-21 ayat 63. Coba Ibu-ibu buka. Monggo, kalau yang ada Quran di sampingnya. Nah, Bunda Ida sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mohon dibacakan arti ayat 62 dan 63. Ayo, Bun. Ayat 62, ayat 63. Mereka bertanya. Oh ya. Speakernya Bunda Ida, silakan dinyalakan. Artinya bal qalu anta fa'alta biha bi alihatina hadhihi hadza anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya. Mereka bertanya, iya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dan Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Baik. Jadi pada kalimat ayat itu Ibu-ibu yang kami muliakan, ini ahli tafsir begini. Kalau cara membacanya bal fa'ala kabiruhum, bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu berarti Ibrahim mengatakan yang merusak itu patung ini. Padahal yang merusak kan dirinya. Itu kan berdusta Ibrahim. Iya. Iya kan? Tapi cara baca ayat itu bukan begitu. Cara baca ayat itu adalah bal fa'alah. Berhenti di situ. Bal fa'alahu. Berhenti. Bal fa'alah. Gitu ya. Yeah. Terus kabiruhum haza. Kalau cara begitu membacanya artinya begini, Ibu-ibu. Ketika Ibrahim ditanya, gitu, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Maka Ibrahim mengatakan, yang menghancurkannya dia. Yang menghancurkannya dia. Dia tidak tahu siapa dia itu.
Dia. Padahal dia itu ya Ibrahim, maksudnya dia kata dia si pelakunya ya saya itu. Kabiruhum hadza, adapun patung yang besarnya ini. Gitu. Jadi yang satu dia itu mengatakan, siapa yang menghancurkannya? Yang menghancurkannya lah dia. Gitu. Dianya itu siapa? Ya dia itu, dianya Ibrahim itu. Ibrahim. Iya. Nah, tapi yang si raja dan masyarakat itu memahaminya, cara bacanya yang merusaknya adalah patung besar ini. Kalau itu kan berarti dusta Ibrahim. Padahal Ibrahim mengatakan apa? Yang menghancurkannya dia. Dianya, dia orang maksudnya. Dia orang itu maksudnya dirinya itu. Tapi tidak disebut aku, nggak menyebut aku. Dan berarti Ibrahim nggak berdusta. Kan gitu ya. Adapun patungnya yang besar itu ya ini nih yang ada kalungnya itu. Jadi ucapan Ibrahim pada tiga momen tadi itu kata para ulama itu bukan dusta, ibu-ibu. Contoh yang pertama. Jadi ketika ayo kita ke tempat penyembahan berhala, maaf saya sakit. Yang dimaksud sakitnya Ibrahim bukan sakit jasmani seperti yang dipahami orang meriang. Gitu, bukan. Sakitnya Ibrahim itu apa? Sakit batin saya melihat perbuatan kamu begitu itu. Jadi kan berarti nggak berdosa Ibrahim. Dia bilang dia sakit. Tapi yang dimaksud sakit adalah hati saya ini sakit melihat kamu begitu tuh. Gitu. Jadi nggak dusta kan? Tuh. Yang kedua, ketika Ibrahim mengatakan Sarah itu adalah saudaranya padahal dia istrinya. Maka Ibrahim mengatakan, wahai ketahuilah wahai Sarah, sesungguhnya di dunia ini semua orang ingkar kecuali engkau yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman dengan orang yang beriman adalah bersaudara. Bukankah begitu? Gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi engkau memang saudaraku dalam iman. Jadi Ibrahim nggak berdusta berarti. Gitu tuh. Subhanallah. Gitu ya. Jadi kalau Buya ini diajak, waduh saya maaf ada acara, gitu aja. Acaranya apa? Masak di dapur. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Acaranya masak di dapur. Kan gitu. Gitu. Kalau mau bilang nggak mau kan nggak enak ya itu ya. Diajak nggak mau lah gitu ya. Saya mau ngaji, nah, kan mungkin waduh gimana kan gitu ya. Maaf saya ada acara. Acara apa? Yang ngaji kan acara ini ya. Kan gitu ya. Masak-masak di dapur kan acara gitu. Tuh Bu ya ini ya. Daripada nanti ikut nggak enak kan gitu. Bingung ya. Oke. Ibu-ibu, kita lanjutkan ini. Waduh ya, jadi itu nanti hadis ini kan nanti lembar-lembarnya akan kami share ya melalui Bunda Ida nanti supaya ibu-ibu yang lain nanti mendapatkan ini. Ya, jadi ini boleh ditolerir oleh tiga ya, dalam 3 hal ya. Tadi apa? Orang yang berdusta dalam perangan karena tipu muslihat atau siasat itu boleh dalam perang. Yang kedua, apa itu? Seorang yang mendamaikan 2 orang yang bersengketa berdusta untuk mendamaikan boleh. Kata Nabi begitu. Yang ketiga, ucapan seorang ya istri kepada suami atau suami kepada istrinya dalam rangka memperoleh ridhonya, menyenangkannya. Ya. Tadi itu kayak contohnya tadi kalau dimasakin, oh enak sih, alhamdulillah kan gitu. Atau ibu-ibu dibelikan sepatu, waduh, gimana sepatunya? Bagus banget nih. Padahal mungkin ibu-ibu nggak suka ya, kapan besok beli lagi yang lain. Tapi kalau tinggal dikasih, bagus ini, waduh, subhanallah, ini luar biasa, ini made in mana, ini luar biasa. Ini baru lihat, ini yang baru lihat, biasanya nggak ada di toko yang kita suka, kita nggak ada. Kan gitu ya. Nah itu membahagiakan pasangan itu bagian yang dibolehkan. Kan gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, ibu-ibu. Lanjut. Maka dari Madinah wa man haulahu min al-a'rab ayatakhallafun an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Ini inti ayatnya adalah enggak layak orang-orang yang diajak untuk berperang oleh Nabi itu tidak ikut. Sebab apa? Kalau tidak ikut tidak merasakan sengsaranya. Kan gitu. Padahal harusnya agama ini dipikul sama-sama sengsaranya. Tidak merasa kesulitan, tidak bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Padahal dibutuhkan tenaga mereka pada saat itu.
Jadi padahal kalau mereka ngikut perang, maka mereka dicap memperoleh amal saleh. Innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan apa balasan bagi orang yang berbuat baik. Ya. Jadi kerugian bagi orang yang mangkir perang itu tentu tadi nih, tidak ikut memberikan sumbangan bagi perjuangan. Mereka tidak ikut merasakan kepayahan. Itu diantaranya. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicintai daripada yang lain. Iya, jadi kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan, maka tidak ada yang lebih layak untuk diikuti selain dari Allah dan Rasulnya. Itulah inti keimanan. Jadi kalau kata Allah dalam Al-Quran menurut Rasulullah nih, salat itu wajib, kan gitu ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bersolatlah kalian, maka dalam keadaan apapun tidak ada yang lebih bisa menghalangi kita untuk meninggalkan sholat. Lagi ada acara, lagi ada apa. Ya meskipun boleh tolerir sholatnya mungkin kalau memang ada gitu ya. Boleh. Kalau lagi safar kan boleh dijamak. Kan gitu ya. Boleh diqashar. Tapi jangan ditinggalkan sholatnya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara lagi ada bisnis terus sholatnya ditinggalkan. Lewat sholatnya ya. Zuhur lewat, asar lewat. Nah ini kan namanya lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya dibanding Allah dan Rasulnya. Begitu tuh. Baik. Ayat 121. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka memberikan infak bagi yang kecil maupun besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberikan balasan oleh Allah dengan balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini ayatnya mengatakan berinfak itu tidak mesti harus besar, kecil pun boleh, semampu masing-masing individu, kan gitu. Jadi jangan dipikir kalau berinfak itu mesti besar, kan gitu. Ada suatu pembangunan masjid membutuhkan 100 sak semen. Bagi yang mampu boleh yang banyak, yang tidak 1 sak semen pun nggak masalah. Jadi besar dan kecil tidak disia-siakan di sisi Allah. Ya. Nah, macam pengorbanan dalam konteks ini ya pengorbanan harta, pengorbanan jiwa. Gitu. Pengorbanan waktu, gitu kan? Nah, ibu-ibu yang kami muliakan ini yang mengelola kajian-kajian, kan pengorbanannya ya waktunya, ya hartanya, ya jiwanya dan sebagainya. Dan itu saya kira semuanya ada nilai di sisi Allah ketika dilakukan dengan ikhlas dan mencari ridho Allah SWT. Kita masuki ayat terakhir. Jadi tadi ayat bercerita tentang peperangan, tiba-tiba kok ini gitu ada perintah seakan-akan sebaliknya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya berperang. Mengapa sebagian di antara golongan di antara mereka tidak pergi untuk tinggal bersama Rasulullah, memperdalam pengetahuan agama, ya, agama mereka, dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari peperangan. Jadi artinya apa itu? Jangan semua kaum muslim itu perang semua. Nanti kalau mati semua nggak ada yang berdakwah, nggak ada yang menjadi mengingatkan, nggak ada yang mengajar. Gitu. Maka nilainya, kemuliaannya, perang dan menuntut ilmu itu sama. Maka sama orang yang wafat di medan, orang yang terbunuh di medan perang namanya syahid, sama pula orang yang menuntut ilmu di dalam perjalanannya terbunuh atau wafat, ya, kecelakaan, disebut juga syahid. Sama. Cuma nilainya cara menyikapi mayat syahid perang sama syahid menuntut ilmu kan beda. Kalau syahid perang, jangan dimandikan, dikafani dengan darah, pakaian-pakaian yang berlumuran darahnya dimasukkan semua di situ.
senjata-senjata perangnya dimasukkan di situ. Itu kalau syahid dalam perang. Tapi kalau syahid menuntut ilmu, ya tiba-tiba lagi menuntut ilmu terus dengan apa namanya, karena entah karena penyakit apa kan gitu, terserang jantung dia apa, wafat, maka itu syahid. Subhanallah, luar biasa tuh ibu-ibu yang mulia. Cuma cara penanganannya tetap dimandikan dan sebagainya. Jadi inilah anjuran untuk memperhatikan pendidikan dan pentingnya penyebaran ilmu yang bermanfaat. Pahala menuntut ilmu yang bertujuan untuk mensyiarkan agama Allah sebanding nilainya dengan pahala perang untuk menegakkan kalimat Allah. Gitu. Tapi menuntut ilmunya untuk apa? Kan gitu. Kalau menuntut ilmunya untuk keduniaan, ya nggak sebanding. Gitu. Nah, jadi sumber ilmu itu apa sih? Jadi ilmu, ada orang mengatakan gini, oh ilmu agama, ilmu umum. Sebenarnya ibu-ibu yang kami muliakan, sumber ilmu itu Allah yang baik-baik itu semua. Adapun ilmu-ilmu yang jahat itu ya setan sumbernya. Jadi ilmu yang dari sumber dari Allah itu bukan hanya Al-Quran, hadis, tafsir, ya, Quran dan sebagainya. Bukan itu saja. Semua ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, semua ilmu sumbernya dari Allah. Itu cuma dikembangkan di barat. Kan Allah yang apa namanya itu sumber dari segala ilmu. Nah, ilmu yang jahat sumbernya setan. Apa itu? Sihir, gitu ya. Sejenisnya tuh. Apa sih sejenis sihir ya? Pelet dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, itu tuh sumber dari setan. Yang fungsinya apa? Jauh bedanya. Kalau ilmu dari setan fungsinya apa? Memecah belah, ya, untuk menimbulkan iri dengki, untuk menimbulkan permusuhan. Itu ilmu dari setan, mesti begitu. Kalau ilmu dari Allah memberikan kecerahan, ya, kebaikan, kehidupan, itu ilmu dari Allah. Jadi kalau orang yang menebarkan ilmu apapun ilmunya, ilmu komputer, ilmu teknologi, ilmu apa, sepanjang dilakukan karena Allah, maka itu sama nilainya, itu kebaikan di sisi Allah tuh. Jadi ilmu nggak dipilah-pilah karena ilmu itu ilmu agama, ilmu umum. Itu kan trik Belanda dulu waktu penjajahan supaya umat Islam itu apa? Umat Islam itu tidak pandai ilmu-ilmu umuman, maka disingkirkan. Itu namanya sekularisasi. Padahal ilmu itu semua sama. Bukankah tokoh-tokoh dunia dulu tuh, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, kan gitu, Ibnu Rushd, itu tokoh-tokoh bukan hanya tokoh ilmu agama, ya mereka ahli tafsir, mereka ahli hadis, tapi mereka ilmu medis juga. Kan Ibnu Sina dokter, yang bukunya itu Al-Qanun fit Tibbi itu konon dijadikan rujukan ilmu kedokteran di barat. Canon apa gitu bukunya. Averroes itu. Ibnu Khaldun, tokoh sosiolog muslim, itu menjadi bukunya dipakai oleh ahli-ahli sosiologi dunia. Jadi sebenarnya keilmuan itu bukan agama saja. Semua ilmu itu kalau dia baik sumbernya dari Allah. Nah, tadi saya katakan ilmu akhirat, ilmu dunia. Jadi ilmu akhirat, ilmu dunia itu kalau saya memandangnya, ibu-ibu yang kami muliakan, bukan pada subjeknya, materinya apa, enggak. Lebih pada apa? Lebih pada tujuannya. Ilmu akhirat adalah semua ilmu, apapun jenis ilmunya, yang dijadikan pemiliknya menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah, apapun ilmunya. Ilmu tentang geologi, ketika dia meneliti tentang gunung, kerak bumi dan sebagainya, lalu dia menjadikan dia itu ternyata takut kepada Allah, itu ilmu akhirat. Ilmu tentang astronomi, ketika melihat bagaimana perbintangan, kagum, timbul kekaguman, tunduk dia kepada Allah, itu ilmu akhirat. Kan gitu tuh. Dan apa itu ilmu dunia? Adalah semua ilmu yang menjadikan pemiliknya semata-mata untuk mengejar keduniaan. Jadi kalau ada orang belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu apa, tujuannya hanya untuk dunia, berarti bukan ilmu akhirat, itu ilmu dunia. Kaya-kayanya saja ilmu akhirat. Gitu Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami muliakan. Gitu ya. Belajarnya ilmu
tentang keagamaan, tetapi orientasinya hanya duniawi saja, maka itu namanya ilmunya ilmu dunia. Tidak menghantarkan kepada kedekatan kepada Allah. Semata-mata untuk urusan duniawi saja. Demikian Ibu yang muliakan, sengaja saya percepat ini supaya ada kesempatan untuk bertanya nih. Takut karena zuhurnya kan sebelum ini jam 12 kurang dikit kalau nggak salah ya. Bu Endah, monggo untuk sementara ini sebagai ya sederhana lah, kajian sederhana, tafsir sederhana dari surah At-Taubah 118 sampai 122. Monggo jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dari apa yang akan disampaikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, masih mati Bun itunya ya? Masih mati mikrofonnya. Monggo. Demikian Ibu-ibu, ilmu yang telah disampaikan Ustaz Nasiruddin kepada kita. Kalau ibu-ibu kurang paham ataupun ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustaz, monggo waktu saya serahkan. Monggo, monggo. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Saya tanya dong, boleh? Boleh, Bu Eni, monggo. Silakan Ibu. Ustaz, tadi kan yang pertama Ustaz jelaskan bahwa kita beristighfar itu untuk membersihkan diri ya kan, sehingga semua dosa-dosa kita, karena manusia tidak lepas dari dosa, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan pada saat kita beristighfar. Tetapi apakah itu konteksnya kita Allah menghindarkan kita juga dari siksa neraka atas dosa-dosa yang kita lakukan itu, terutama tadi contohnya yang Ustadz sebutkan, orang yang telah berdosa membunuh 100 orang, padahal di satu sisi kan disebutkan juga bahwa menghilangkan nyawa satu orang itu sama dengan menghilangkan nyawa seluruh dunia. Di konteksnya dengan hukuman yang dari Allah berikan, kalau beliau yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni dosanya gitu, Bu. Ustaz, Iya. mohon dijelaskan Ustaz, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Bun ya. Jadi kuncinya adalah apakah Allah mengampuni atau tidak. Kuncinya adalah mengampuni Allah. Allah mengampuni atau tidak. Sebesar apapun dosa orang, kalau Allah ampuni, maka pengampunan itu menjadikan dosa tadi sirna, hilang, nol. Itu dia. Dosa yang kecil kalau tidak diampuni tetap saja menjadi menjadi perangkap dia untuk ke neraka. Nah, itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya adalah intinya maka dibilang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu dia, mengampuni siapa yang dikehendaki dan itu menyiksa siapa yang dikehendaki. Nah, karena kita tidak tahu kita ini bakal diampuni atau tidak, maka taubat kita itu terus-menerus. Hari ini mungkin merasa kurang, maka besok diulangi lagi, nanti habis maghrib diulangi lagi istighfarnya, habis isya diulangi lagi, terus gitu. Dalam bahasa kita, mau ya Allah nggak terbuka juga sudah bertaubat begini berkali-kali kita, kira-kira gitu. Gitu ya. Ya. Nah, tadi konteks hadis tadi supaya memberi optimisme kepada orang. Hadis yang saya ceritakan tadi 100 orang itu memberi optimisme. Jangan dibalik, jangan kalau gitu saya baru 2 orang lah membunuh, nggak apa-apa kali lah, jangan begitu ya. Konteksnya berbeda. Jadi konteksnya adalah kalau segitu saja dosanya diampuni oleh Allah, gitu. Apalagi saya yang sedikit, bukannya yang sedikit, nah belum banyak lah dosanya, bukan begitu. Cara memahami hadis atau peristiwa-peristiwa itu. Gitu punya Bu Eni, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami-kami Bu, sama-sama. Ayo, yang lain, ibu-ibu, monggo. Boleh menambahkan nggak Ustadz yang pertanyaan? Monggo Bu Enda. Yang dosa yang telah diampuni oleh Allah itu, nanti di pengadilan hari akhir nanti ya kan ada hari hisab ya. Itu yang sudah diampuni, jadi kita nggak termasuk dihisab di situ ya Ustaz ya. Jadi gini Bun, kalau seseorang diterima taubatnya oleh Allah, itu berarti dihapus dosa itu. Catatan itu dihapus, begitu ya. Kalau catatan dihapus, berarti nggak di recheck lagi, wong nggak di cross check lagi, wong nggak ada. Kan udah dihapus. Kan gitu.
Iya. Nah, tapi taubat itu seperti yang saya ceritakan pada waktu menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang dulu itu ya. At-taibuna kan awal ya, ayat 112 kalau nggak salah. At-taibuna itu. Itu kan ibu-ibu yang kami muliakan, pertaubatan dari apa? Kan gitu ya. Kalau taubat dari perbuatan dosa kepada Allah, istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi kalau pertaubatan kita berdosa kita itu kepada sesama manusia, maka minta ampun juga kepada manusia kan, selain kepada Allah. Kalau perbuatan salah kita ini menyangkut harta orang lain, maka dikembalikan dulu kan harta itu kepada yang memilikinya. Gitu. Tahapan itu. Jadi maka nggak benar tuh kalau ada orang yang berprinsip, mohon maaf nih kalau ini cara berpikir yang keliru nih ya, ibu-ibu yang kan. Ini kan ciri keliru. Ada seseorang, nggak apa-apa lah saya korupsi lah 1 miliar kan gitu ya. Kenapa? Nanti yang 250 juta saya hajikan orang lah. Nggak bisa begitu. Kan gitu. Nggak boleh begitu. Sebab apa? Sebab haknya orang lain kan harus dikembalikan tadi, yang 1 miliar itu. Nggak bisa terus kemudian dicuci, ibarat kata mencuci kain putih dengan air kotor, kan nggak bisa. Tetap jadi kain putihnya jadi kotor. Kenapa? Karena alat cucinya, air cuciannya atau deterjen cuciannya menjadikan dia kotor, jadi nggak bersih-bersih gitu. Jadi kalau mau mencuci yang bersih, ya air yang bersih. Mau mendapatkan pahala dengan cara mengumrohkan orang, harus dari sumber harta yang halal. Kalau dari sumber harta yang haram, iya artinya apa? Mencuci dengan air kotor, tetap kotor. Gitu ya. Malah yang tadinya harusnya bersih pakaiannya, sekarang tambah kotor jadinya. Gitu. Nah, itu tuh ya Bun ya. Wenda. Makasih Wenda. Iya. Monggo Ibu masih ada. Boleh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz kalau ada ibu yang mau bertanya? Silahkan, masih ada kesempatan. Monggo. Masih ada waktu. Oh iya ya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Oh masih ada dua nih, Bu Enda ada dua, silakan Bu Mulia Sari. Ini tanya gini Ustadz, ilmu katanya ada 2 macam, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu akhirat adalah semua ilmu yang jenisnya menjadikan pemiliknya bertakwa kepada Allah. Betul. Kalau ilmu dunia itu gimana Ustadz? Ilmu yang oleh pemiliknya digunakan untuk urusan dunia saja, ya, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak penting ridho Allah, gitu. Ilmunya ilmu apa saja, gitu. Jadi bisa saja ilmu Al-Quran dia kuasain tapi untuk menipu orang, nah itu kan namanya ilmu dunia jadinya. Oh ya. Iya, itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kalau ada. Kebetulan Yang Mulia Sari ini gurunya Pak Usman, Ustadz. Oh, subhanallah. Guru SD. Subhanallah, barakallah. Udah lansia, udah agak pikun. Benar itu, Bun. Jadi, bukankah kalau orang ya sudah deket-deket ini, Pilpres, itu ayat-ayat Quran bertebaran. Iya. Tapi kan untuk kebutuhan dunia. Iya kan? Untuk jabatan. Na'udzubillah kalau itu digunakan seperti itu. Kalau tujuannya untuk itu, ayo sampaikan, kasih tahu orang nih, nanti dikasih ini. Nah, kan duitnya jadinya memperjualbelikan Al-Quran. Oh, ternyata cepet banget zuhurnya ya Bu Enda ya. Subhanallah. Sudah azan Pak Ustadz ya. Udah azan. Insya Allah dilanjutkan yang akan datang ya Bunda ya. Karena sudah azan, kita tutup aja pengajiannya Pak Ustadz ya. Udah waktu zuhur. Demikian Ibu-ibu, ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz semoga menjadi bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari semua mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon Pak Ustadz menutup doa kajian. Mohon doanya. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Amin. alamin. Amin. Bu, kita Pak baca penutup pelajaran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna hudana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu jahilna warzuqna tilaa wa tahu anna alaili wan nahar waj'alna hujatan ya rabbal alamin. Amin amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Makasih, Ustaz. Ustaz. Makasih Pak Ustadz. Makasih Bu Ida, Bu Enda. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih.